بضرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بضرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع سلاما في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما عبدا مع الإذكار والأنصال صلى عليك الله ربي دائما عبدا مع الإبكار Iya tahu. Yang dari dua pun nggak tahu. Tinggal dua. Udah, kuenya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talam. Udah semua datangnya. Sekarang tinggal Bapak yang harus dapat jatah ngomong. Kamu jatah mulut udah disumpalin. Udah, sekarang Bapak jatah ngomong. Kamu jawab, makanya nggak tahu. Udah belum tadi mikir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam tadi. Ya, langsung jawab karena emang sadar kan jawabnya itu. Yang pertama nggak sadar jawabnya, maka ditanya mikir. Mana lah kerjanya? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ini artinya ada ayatnya kemana? Artinya ada ayatnya kemana? Pada panas lihat bacaan Al-Quran itu, nggak mau nulis ayatnya. Ya, atau yang ringkas saja dah. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja lah. Karena kalau pakai bahasa nggak ngerti gitu ya. Langsung dari poin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan hasanah. Itu ayat nanti yang kita bahas. Ditambah lagi kata panitia nyuruh saya bahas tentang kerukunan. Berarti di sini saya yakin kurang rukun antara bini dengan suami, cokol-cokolan. Ya tiap malam, maksudnya tiap malam. Belum Jumat. Loh, kok anak-anak yang ketawa? Awang gak ada bini. Yang saya muliakan, Apa kau bini? Suap kan? para alim ulama, Ayang manja ah. tokoh masyarakat yang pandai, yang saya muliakan, Gemes ya. segenap jajaran panitia yang sudah tungkus lumus dari beberapa hari yang lalu sampai hari ini, yang sudah mengeluarkan jerih dan payahnya untuk acara kita malam hari ini, membuktikan cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Wah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai para hadirin wal hadirat jamaah maulid yang barangkali ada 5.000 orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini emang segini warga kampung kan? Iya, emang segini. Ini udah sama anak-anaknya ini ya. Kalau tempat saya itu anak-anak dikerahkan semua, makanya mau bapak di rumah. Itulah nggak rukun dari itu. Mak bapak di rumah berantem, anaknya semua musik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hingga Allah rahmati kita sampai detik ini. Allah masih berikan kita hidup sampai detik ini. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati dunianya sampai detik ini. Yang mudah-mudahan hidup kenikmatan yang Allah berikan ini menjadi hidup dan kenikmatan yang mampu berorientasi membawa kehidupan yang lebih baik saat kita berada di negeri akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Beliau orang yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Rasulullah. Dia yang paling tampan di atas permukaan bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih tampan ketimbang Rasulullah. Dia manusia yang paling hebat di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang lebih hebat ketimbang Rasulullah. Rasulullah adalah manusia pilihan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi kekasihnya, yang hari ini, malam ini sedang kita peringati hari kelahiran baginda Rasul pada tanggal berapa Rasul lahir? 12 Rabiul Awal. Sekarang tanggal berapa? Ibu kalau ulang tahun tanggal 12 digeser di tanggal 15 mau? Loh, tapi kok main-main sama Rasul geser-geser tanggal? Bapak ulang tahun 14. Mengkuai lamas karena mau dalurung eneng nang keyboard larang-larang kita geser tanggal 25. Mau gak? Enggak. Kaset mae katanya kan. Ini kok gampang geser-geser tanggal lahir Rasul. Sekarang tanggal berapa ini? Nah, tapi apa begitu Rasul marah? Enggak. Apa kata nggak diperingatin Rasul nggak peduli? Ya, diperingati nggak diperingati nggak peduli.
diperingatin hari kelahiran Rasul, nggak diperingatin hari kelahiran Rasul, yang namanya Nabi Muhammad tetap menjadi kekasih Allah. Cinta sama Rasul. Cinta? Enggak. Cinta. Cinta. Kangen sama Nabi. Rindu. Mana buktinya? Ini kita datang tobat. Ya. Baik, sebelum saya mulai, kita semuanya sholawatan yuk. Tadi udah ya anak-anak kita sholawatan ya, cakep dah. Ya. Anak-anak udah bisa sholawatan. Biarlah emaknya nyanyi kucing garong, yang penting anak sholawatan. Ya. Iya. Bareng-bareng, siap? Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Katanya bareng-bareng iya. Oh enggak hafal. Ya udah denger aja dah. Ya. Karena yang berselawat itu mendapat 10 kebaikan. Yang mendengarkan selawat sama dapat 10 kebaikan. Dengar aja dah. مثل طه في ورق شرى مر أسعين وليس ترى مثل طه في ورق شرى خير من فوق الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى سقيم سوى فاخلع الكونين أنك سوى حب مولى العرب يا إمام الرسل لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي صلوا على النبي صلوا عليه. Mudah-mudahan syafaat pertolongan baginda Rasul di yaumil qiyamah kelak menyertai kita. Amin ya rabbal Alamin. Tadi MC nggak ada nyebut nama saya, nggak kenal kan?
Nggak tahu kamu nomor saya. Kenapa nggak tanya? Atau emang nggak mau tahu? Biarlah saya itu ceramah dah, nama terserah siapa. Mau tahu dah? Mau. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang. sayang maka tak Cinta. cinta maka tak. Apa ya? Lanjutin dong. Tak cinta maka tak kawin. Baik, nama saya ini nama yang dulu ya sampai sekarang. Ya. Amrin Syah. Asli saya dari Aceh. Pindah ke Riau tahun 2024. 2014. Sorry. Iya. Jauh. Saya terbangun sampai sini tadi dulu. Mas udah siap, udah sampai, kata supirnya. Oh iya udah sampai. Cuman seakan-akan baru terpejam langsung sampai. Padahal dari jam berapa kita berangkat tadi? Nggak sampai-sampai. Ini mau dibawa ke tempat jin buang anak bagaimana? Nama saya Amrin Syah, saya asli Aceh. Berangkat kemari tahun 2014. Alhamdulillah anak Pasangin, Jok. dua. Pasangin. Dan juga istri Maksudnya baru dari pintu sebelah sana. satu, insyaallah. Dan Pasangin. kemudian Ambil. saya Dari pintu tinggal itu di dalam masjid. Kecamatan Pinggir. Dari pintu Ini sebelah sana. Kecamatan apa? Ambil bawa keluar dari sini. Situ. Belakang dekatnya lah. Tualang Mandau. Mandau. Dekat belakang Ella aja. Kecamatan Muandau. Saya Kecamatan Pinggir. Tetanggaan. Dari juga. belakang Ustad. Sama juga kabupatennya Kabupaten Hah? Bengkalis. Saya tinggal di Desa Tengganau. Di Desa Tengganau itu Desa Tengganau Jalan Duta namanya. Ya, di sana ada satu Nanti orang ambil udah. yang dapat orang Tengganau. Jauh-jauh bisa nyasar ke sana ngapain? Ada lagi di sini apa? Namanya jodoh. Ya, itu barangkali perkenalan saya biar supaya tambah sayang, tambah cinta, tambah akrab. Tapi jangan kawin, ya. Ya. Sudah sama-sama bersuami, sudah sama-sama beristri. Tapi kalau ada yang gadis nggak apa-apa. Kurang ajar juga nih, Bapak ini. Enggak candaan, nggak serius. Sampai sini perkenalan saya ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sebelum saya merembet-rembet kemana-mana. Nih. Enggak ada, alhamdulillah. Baik. Rasulullah Muhammad SAW ini enggak asik benar mic-nya ini. Nah, panitia. Ini udah paling bagus mic-nya. Iya. Kadang itulah. Kalau mau tahu mic itu macet-macet, itulah mic masjid. Tapi kalau mau tahu mic yang bagus dan enggak pernah macet, pasti keyboard. Pernah keyboard kayak gitu kejadiannya? Enggak pernah. Coba kalau mic masjid, selalu muazin dibilangnya itu muazinnya bernapas. Allah, bukan habis napas mic-nya. Isra Mi'raj mic-nya kayak gini di mana-mana. Kemarin tuh ngisi gitu juga, emang gitu. Ya. Jadi ciri khas kalau katanya pakai macet-macet berarti mic masjid. Kalau pakai mau lancar nak macet itu mic keyboard. Karena bayarannya beda. Makanya dikasih sama yang iya. Alhamdulillah ya Allah. Kasih angin. Tidak basah baju saya ini, Bu. Grogi. Nggak pernah lihat segini banyaknya. Biasa saya cuma ceramah istri 1 orang, anak 2. Udah. Ini gini banyak. Mengapa Rasulullah dijadikan contoh suri tauladan hasanah? Kenapa enggak orang selain Rasulullah kayak Superman kah? Atau Satria Baja Hitam kah? Kenapa Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan hasanah. Kenapa Rasulullah itu dijadikan suri tauladan hasanah? Karena Rasulullah itu basyarun la kal bashar, manusia tetapi tidak sama seperti manusia kebanyakan.
manusia tidak sama dengan manusia yang lain. Itulah dia baginda Rasul. Sama-sama manusia, dicubit juga sakit, ditampar juga perih, dibacok juga berdarah, sama-sama manusia. Rasul, nah, udah mulai lain penyakitnya lagi. Ciri-ciri mik Masjid. gitu ya. Asal yang meledak lah itu nggak speaker tuh ya, pasti kan nggak meledak kan? Nah. Apa tadi? Nah, itu kalau gara-gara ini itu langsung hilang konsepnya lagi. Saya ngapa di rumah matang-matang, udah jalan begini-begini, kena mik kayak gini lagi, konsepnya bubar semuanya. Nanti kalau udah habis konsep, biarpun 10 menit saya turun, ya. Rasulullah SAW hasanah karena basyarun, manusia, lakal basyar, tidak seperti manusia kebanyakan. Rasulullah itu keringetan nggak? Saya ini keringetan. Rasulullah keringetan nggak? Iya. Keringetan. Berarti sama-sama keringetan. Karena sama-sama manusia. Namun Rasulullah keringatnya itu harum bagaikan minyak kasturi di zaman belum ada parfum. Nah keringat kita, kadang suami pun mau muntah mencium keringat istri. Parfum kalah pokoknya. Kalau dulu keringat Rasul, ya, bagaikan parfum di zaman nggak ada parfum. Kalau keringat kita hari ini, parfum kalah di zaman banyak parfum. Beda. Terus Rasul selain keringatan juga Rasul meludah. Rasul meludah enggak? Ya. Kita meludah. Sama manusia. Cuman ludah Rasul itu obat. Nih, saya ajak cerita adik kita. Abu Bakar saat Abu Bakar, Muhammad, Ali ini dikepung oleh Rasul ini, dikepung oleh kafir Quraisy. Jangankan manusia, tikus pun nggak bisa lewat, saking rapatnya kepungan ini, pagar betis. Jangan sampai lolos Muhammad ini, kata orang kafir Quraisy. Lantas saat itu dengan dua sahabat Rasul dan Rasulullah, maka Rasul mengambil sebuah kesepakatan, wahai Ali, kamu gantikan tidurku, berbaring di tempat tidur, aku dan Abu Bakar akan keluar dari rumah ini. Nah, seketika itu keluar Rasulullah dan yang berbaring itu si Ali di tempat tidur Rasulullah. Karena saat Rasulullah nanti itu rumah dibongkar dan dilihat tempat tidur itu si Ali, ya, si Ali ini gantiin Rasul, itu resikonya nyawa. Karena yang tidur di situ hanya Rasulullah. Saat kafir Quraisy masuk ke rumah, yang dibunuh pasti Ali. Tapi gitu pun Ali nggak protes. Itu hebatnya. Rasul punya 5 tiang untuk membantu dakwahnya. Nanti kita cerita ke sana. Ini kita cerita ke tadi, ludah tadi ya. Ludahnya Rasulullah. Jadi saat itu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan, atas kemudian ketemu dengan Gua Sur. Dan kemudian Rasulullah mengajak istirahat di gua itu. Dengan tidak ada komando, Abu Bakar mengatakan, biar saya cek dulu guanya Rasul, mana tahu ada binatang buas. Masuklah Abu Bakar, dicek, ternyata benar, dibersihin, kalajengking gigit tangan Abu Bakar. Kalau digigit kalajengking kira-kira bengkak nggak? Meriang nggak? Gregesi nggak? Denyut enggak, muka jadi pucat. Begitulah Abu Bakar, ditahankan sakit itu enggak berani ngomong sama Rasul. Terus Rasul curiga, ini kok pucat Abu Bakar ini? Ya Abu Bakar, kenapa muka pucat? Apakah kau sedih meninggalkan Mekah? Enggak. Apakah kau enggak mau berangkat ke Madinah? Enggak ya Rasul. Apakah kau takut dengan kafir Quraisy? Oh tentu enggak. Jadi kenapa muka pucat? Dengan terpaksa dia jujur, tanganku digigit kali jengkingnya Rasul. Kenapa kamu mendetak di sini? Cukup kata Rasul, diludahi. Seketika itu praktis, bengkaknya kempes, denyutnya ludah Rasul. Ludah Rasul. Coba kita yang ludahin. Kempesnya tambah bengkak, denyutnya tambah denyut, ujung-ujungnya ketika mau sembuh jadi korengan. Coba ludah kita beda.
Basyarun lakal basyar. Ludah Nabi itu obat, beda dengan ludah kita. Yang ketiga, Nabi itu kalau tidur sama dengan kita, pejam mata. Kita juga tidur. Nabi juga tidur. Tapi tidurnya Nabi hanya pejam matanya saja. Namun hati tidak pernah luput dari zikir mengingat Allah. Tidur matanya tapi hatinya tetap zikir kepada Allah. Nah tidurnya kita kayak kamu gitu bleksek sampai subuh pun as-salatu khairun minan naum, kata muazin. Dibalik dalam mimpinya, an-naumu khairun minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Setan pun terusin. Jangan bangun, terusin. Itu kalau yang sering-sering kadang-kadang mau dia bangun subuh. Setan kayak gitu. Tapi kalau udah katanya yang dia nggak pernah sholat subuh, setan nggak open. Biarin aja kan bangun dia mah. Sama aja sama kita ini, bener. Itu cerita kalau bangun subuh. Tapi di sini nggak ada tempat saya. Ya Allah, luar biasa. Kalau subuh itu cuma 2 baris masjidnya. Yang lain kemana nggak tahu. Padahal kalau di kurang lebar masjid, tapi cuma 2 baris. Yang lain kemana tadi? Tapi kalau sini insya Allah penuh. Biar balanya agak. Ya nggak? Nggak menjawab. Insya Allah penuh. Kita lihat nggak dong muridnya ini? Ini untuk foto itu penuh. nggak paling pejet kok. Basyaran lakal basyar. Nabi itu manusia tapi nggak sama seperti manusia yang lain. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi nabi kekasihnya Allah. Hanya satu manusia yang namanya disandingkan dengan nama Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Nabi itu lahir, namanya sudah disebut dari zaman Nabi Adam, bahwa akan lahir seorang laki-laki yang mulia di sisi Allah yang bernama Ahmad. Itu zaman Nabi Adam, zaman yang gak enak sebelum zaman Nabi Muhammad. Udah disebut. Saking apa? Luar biasanya, hebatnya Nabi Muhammad. Gak ada yang melebihi kehebatan Nabi. Sekalipun kita ini juragan, sekalipun kita ini tampan, sekalipun kita ini kuat, gak ada yang melebihi kehebatan Nabi. Maka wajar kalau kita agung-agungkan baginda Rasulullah karena layak untuk diagung-agungkan, karena layak untuk dijunjung tinggi namanya, karena layak untuk dimuliakan namanya. Malam hari ini termasuk salah satu kita yang memuliakan baginda Rasulullah dengan memperingati hari kelahirannya. Mudah-mudahan syafaat Rasul kelak menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Udah. Habis dah bahannya. Sampai jam berapa kita? Sampai habis. Sampai jam berapa? Jadi biar itu ada timer saya, biar nanti kalau udah waktunya diingetin. Karena semalam waktu saya di Kota Pahit itu nggak nyadar, sejam setengah. Saya mau tambah lagi sih 10 menit lagi, tapi takutnya nanti saya ngomong sama hantu tinggalan. Satu-satu pergi, gitu. Jadi ini sampai jam berapa ini? Jelas-jelas aja. Oh, tahannya awak, jangan ibu ragukan ketahanan saya, Bu. Sepakat, sampai jam berapa panitia? 12. Sampai jam 12. Emang berapa? Gila ya Ustaz, langsung canda, biar supaya senyum ya, canda. Enggak kasih keluar ini. Baik, kita kembali ke tema. Ini saya boleh duduk ini? Oh. Minum juga ya?